Halo teman-teman semua, apa kabarnya? Semoga semua dalam keadaan sehat. Kali ini kita akan belajar lagi struktur data dan algoritma. Dan pada pertemuan kali ini, dalam materi yang akan kita bahas saat ini, saya akan membahas mengenai data structure atau struktur data ya. Dan ini adalah materi pokok mata kuliah struktur data dan algoritma. Nah, kita bahas mengenai data structure atau struktur data dulu. Jadi, struktur data structure atau struktur data sebelumnya kita sudah belajar mengenai array ya. Nah, array itu kan kita menyimpan suatu data dengan tipe data yang sama. Tipe datanya bisa integer, bisa char, bisa sort, bisa float, dan lain sebagainya. Nah, kita hanya bisa menyimpan tipe data yang sama saja. Nah, ini kegunaannya misalkan kita bisa menyimpan sebuah nilai atau skor di suatu kelas. Jadi nilainya pasti sama, tipe datanya adalah integer. Atau kita ingin menyimpan data berat badan dari seseorang di dalam suatu kelas. Misalnya jumlah kelas kita 40, kita pengen simpen berat badan setiap orang, maka kita bisa pakai array untuk menyimpannya. Tapi dalam kasus tertentu, kita tidak bisa menyimpannya dalam array. Contohnya adalah sesuatu yang memiliki atribut. Buku misalnya. Buku itu memiliki data seperti judul buku, memiliki pengarangnya, dan memiliki penerbitnya. Nah, ini bisa disimpan dalam sebuah array, tapi array-nya jadi sangat kompleks ya. Cara untuk mengisinya pun agak kompleks. Demikian juga misalnya untuk menyimpan data mobil. Mobil itu ada warnanya, ada tahun pembuatannya, ada modelnya, sedan atau jeep atau minibus dan lain sebagainya. Nah, ini kalau misalkan kita bisa simpan dalam sebuah tipe data, itu akan sangat membantu dan mempermudah sekali. Nah, kita sempat bahas sebelumnya kalau misalnya ingin menyimpan uh, array, tentu kita akan mendefinisikan tipe datanya terlebih dahulu, lalu namanya, larik misalnya contohnya, lalu berapa jumlahnya. Nah, ini kita bahas dalam bahasa pemrograman C ya. Nah, jadi kita memiliki larik dengan tipe data integer sebanyak 30 kotak gitu ya. Jadi kita bisa menyimpan 30 data integer di dalam larik. Nah, bagaimana kalau misalnya kita menyimpannya di dalam uh, struktur data, data structure itu? Nah, seperti ini. Jadi kalau misalkan kalian mau mendefinisikan struktur data di dalam bahasa pemrograman C, kita akan membutuhkan statement baru yang namanya struct ini. Struct. Di mana struct ini nanti kalian bisa membuat definisi setiap membernya, lalu ada struct tag. Nah, ini seolah-olah kita membuat sebuah tipe data baru ya. Jadi setelah kalian membuat struct ini, terus kalian bisa bikin array dari struct ini. Nah, seperti itu. Jadi struct ini adalah sebuah tipe data baru, bisa dibilang seperti itu secara sederhana. Nah, misalnya gini, contohnya kita akan membuat struktur data untuk buku gitu ya. Tadi kita udah sampaikan bahwa isinya nanti bisa judul, pengarang, eh, ID dari buku, dan penerbitnya. Nah, kalau misalkan di bahasa pemrograman C, kalian akan membuat bentuknya seperti ini. Jadi ada struct terlebih dahulu, lalu nama dari strukturnya. Misalnya kita kasih nama books gitu ya, buku atau apalah boleh. Dan tidak harus huruf besar, ini hanya mengingatkan kita bahwa bila mana huruf besar, berarti itu adalah sebuah struktur. Ini hanya untuk mempermudah kita mengingat saja. Kalau kalian mau tulis huruf kecil atau huruf besar itu terserah. Namun biasanya untuk struktur itu, struct itu kita tulis dengan huruf besar sehingga uh, orang yang code selanjutnya akan mengerti bahwa itu adalah sebuah struktur data. Nah, di dalam books ini kita bisa lihat ada 4 buah
data yang akan kita simpan. Title yang tipe datanya char namun array. Jadi array of char atau string ya, yang maksimal menyimpan 50 karakter. Lalu ada author. Author ini menyimpan 50 karakter, publisher menyimpan 100 karakter, dan book ID tipe datanya integer. Nah, beginilah cara sederhana untuk menginisialisasi sebuah struktur ya, data structure. Nah, ini isinya 4. Kalau kalian memang hanya membutuhkan 2 ya tinggal diisi 2 saja. Kalau memang butuh data lain misalnya author 2, author 3 dan seterusnya, kalian bisa tambahkan di bawahnya ya. Jadi seperti itu. Ini adalah proses untuk mendefinisikan struktur data di dalam bahasa pemrograman C. Nah, agar tidak bingung, kita coba di code-nya ya. Kita coba di code-nya seperti ini. Nah, teman-teman, karena kita bermain di bahasa pemrograman C, di mana kita menggunakan karakter, maka saya mengimport sebuah library string header string. Jadi kita akan menggunakan string header. Gunanya apa? Karena kita nanti akan menggunakan function namanya strcpy atau string copy gitu ya. Nah, ini bertugas untuk mengcopy isi string, ini adalah isi string ke dalam suatu variabel. Nah, ini untuk mempermudah. Jadi kita menggunakan string copy saja. String copy ini ada dalam library string.h ya. String.h. Nah, selanjutnya kita membuat struktur data seperti ini, teman-teman. Jadi ini adalah struktur datanya. Jadi ada title, author, subject, dan book ID. Nah, itu masing-masing adalah tipe datanya karakter dan integer. Selanjutnya, bagaimana cara untuk mendeklarasikan sebuah variabel dari struktur data yang sudah kita buat. Nah, di line 13 ini, teman-teman bisa lihat, hanya cukup seperti ini. Struct books, book 1. Jadi kita membuat sebuah variabel baru bernama book 1. Kita membuat variabel baru bernama book 1, di mana book 1 tipe datanya adalah books, di mana books itu adalah sebuah struktur data structure. Books ini isinya apa? Books ini dapat teman-teman lihat dari line 4 sampai dengan line 9. Jadi books 1 nanti bisa menyimpan ke 4 data dari struktur data books. Seperti itu. Nah, di line 15, 16, 17, 18, 19, teman-teman bisa lihat bagaimana terjadi proses mengisi book ya, book 1, book underscore 1 ini, variabel book underscore 1 ini ke dalam dengan data yang ada di sebelah kanannya seperti ini. Jadi title-nya kita isi dengan C programming, author-nya kita isi dengan Nuha Ali, subject-nya kita isi dengan C programming tutorial, dan book ID-nya kita isi dengan random 46495407. Nah, ini adalah contoh data, teman-teman ya. Contoh sederhana bagaimana kita mengisi. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada book 1. Ini adalah nama variabel yang kita definisikan sebelumnya di sini, book 1. Book 1. Book 1 ini. Lalu ada titik, setelah titik diikuti dengan nama variabel yang ingin kita isi. Title misalnya. Seperti itu ya. Kalau misalkan di dalam bahasa pemrograman C ini disebut dengan member definition. Jadi kita isikan definisi dari member data structure-nya, struktur datanya. Seperti apa? Seperti itu ya. Nah, setelah itu kita tampilkan apa sih isi book 1 title, book 1 author, book 1 subject, dan book 1 book ID. Jadi kita tinggal print, lalu ingat ini adalah %s. Kenapa %s? Karena title adalah
tipe datanya char, tapi array. Jadi char of array itu string %s. Jadi kita pakai %s, dan book ID itu adalah %d untuk printf. Nah, kita coba jalankan ya. Nah, seperti yang teman-teman lihat bahwa hasil yang ditampilkan adalah book 1 title itu adalah C programming, book 1 authornya Nuha Ali, book 1 subject adalah C programming tutorial, book 1 book ID-nya adalah 6495 sekian-sekian. Itu sesuai dengan apa yang kita telah tulis di sini ya. Sehingga bisa dikatakan bahwa untuk mengisinya itu sangat mudah. Nah, ini untuk mengisi string menggunakan function string copy, str copy. Sedangkan ini untuk mengisi tipe data integer. Jadi sangat mudah ya. Kita tinggal panggil book1.bookid lalu diisi dengan data yang ingin kalian isi, atau bisa jadi itu berasal dari inputan user. Nah, itu secara sederhana teman-teman. Jadi bagaimana cara mendeklarasikan suatu structure, lalu bagaimana cara mendefinisikannya, lalu bagaimana cara mengisinya dan menampilkannya. Nah, ini sudah kita bahas pada kesempatan kali ini. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai bagaimana cara membuat pointer di dalam struktur data ya. Dan seperti teman-teman ketahui bahwa pointer adalah sebuah variabel spesial khusus untuk menyimpan alamat memori. Nah, ketika kita mempunyai data structure, struktur data, maka kita juga kita bisa menyimpan alamat memorinya. Bahasa C sudah sedemikian rupa membuat agar kita coding dengan cara yang gampang. Tidak setiap member of definition-nya harus dibuatkan pointer, tapi cukup struktur datanya yang dibuatkan pointer. Nah, misalnya kita lihat struktur data dari buku tadi ya, seperti ini. Nah, ini saya buat jadi lebih ringkas lagi. Jadi, books kita bikin hanya ada title, lalu ada book ID, dan ada price. Nah, sehingga ada dua tipe data integer di sini, dan satu tipe data karakter. Ini hanya untuk mempermudah saja ya. Dan untuk mendefinisikannya, teman-teman sudah bisa lihat tadi, untuk mendefinisikannya kita tinggal tulis struct, lalu data structure-nya apa? Books harus sama persis, dan huruf besar huruf kecil itu harus ditulis sama karena bahasa C adalah case sensitive. Lalu kita kasih nama variabelnya apa? Misalkan di sini buku 1. Maka secara otomatis sebenarnya kalian meminta kepada bahasa pemrograman C untuk mengalokasikan memori di operating system. Jadi kira-kira bayangannya seperti ini. Jadi buku 1 itu memiliki memori. Nah, ini alamat memorinya. Dan setiap alamat memori ini digunakan untuk menyimpan title, price, dan book ID. Ya, ini book ID, price. Ini price, book ID. Ini sebenarnya terbalik ya. Tapi kebetulan tipe datanya sama. Jadi, sama saja. Ini hanya simulasi. Kalau misalnya teman-teman nanya, ini kan book ID sama price. Ini kenapa price duluan, Pak? Enggak, ini kebalik. Gitu ya. Jadi, sesuai dengan yang urutan yang sesuai dengan kalian tulis di sini. Lalu title itu karakter 50, price itu tipe datanya integer, book ID itu tipe datanya juga integer. Nah, misalkan integer 8 byte, maka memori selanjutnya adalah kalau kita misalnya punya 7201 ditambah 8 byte, dia mulainya dari 7209. Nah, kalau misalnya title itu menyimpan karakternya 50, berarti satu kotak untuk menyimpan satu karakter itu misalkan 4 bit, maka akan dimulai di 7201 ya. Di 4 kali 50 itu butuh 200 bit. Nah, memori akan dimulai di 7201 seperti itu. Jadi title, price. Nah, ini memori ini akan dialokasikan secara otomatis oleh operating system secara berurutan. Ya. Secara berurutan atau tidak berurutan itu tergantung dari sistem operasi masing-masing.
bagaimana manajemen memori di sistem operasi masing-masing. Tergantung juga dari compiler yang kalian pergunakan. Nah, seperti itu. Tapi secara sederhana seperti ini. Nah, kalian sudah didefinisikan seperti ini. Nah, selanjutnya ketika kalian membuat struct books bintang buku tu, nah, kalian bisa lihat bahwa kalian membuat sebuah variabel baru namanya buku tu, tapi ada bintangnya. Nah, ini adalah ciri-ciri dari pointer. Ya. Nah, pointer yang menunjuk pada sebuah struktur data bernama books. Nah, kalian membuat pointer namanya buku tu untuk menunjuk sebuah struktur data books. Nah, untuk melihatnya, kita melihat ini buku tu ini kan menyimpan sebuah memori ya. Nah, dengan ampersand ini, dan buku one, nah kita tadi sudah buat buku one, maka alamat yang kita peroleh, alamatnya kita taruh di buku tu. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan bahwa buku tu ini adalah pointer. Pointer adalah sebuah variabel khusus untuk menyimpan alamat memori. Gitu ya. Untuk menyimpan alamat memori. Sehingga ini hanya bisa menyimpan alamat memori. Dengan bantuan ampersand ini, maka buku one akan diubah menjadi alamat. Ya, alamat memori yang baru dapat disimpan di variabel buku tu. Nah, maka apa yang disimpan oleh buku tu? Buku tu akan menyimpan seperti ini. Dia menyimpan sebuah pointer buku tu. Ya. Nah, di mana title-nya itu berupa pointer, isinya adalah alamat memori. Alamat memori dari buku one. Jadi teman-teman bisa lihat, ini memorinya ditunjuk masing-masing sama. Jadi memori dari buku tu akan menunjuk isinya variabel memori yang menunjuk setiap data structure yang ada di buku one. Seperti itu. Nah, supaya tidak bingung kita cek kodenya ya. Code-nya seperti apa? Nah, seperti ini kira-kira. Jadi kita masih pakai string untuk membantu kita menggunakan library string copy. Nah, teman-teman sudah lihat di sini. Di sini adalah pembuatan struktur datanya ya. Jadi books itu terdiri dari dua tipe data integer, book ID dan price. Lalu ada satu tipe karakter untuk menyimpan judul, ya title. 50 karakter maksimal. Nah, di line 12 teman-teman bisa lihat bahwa kalian di sini kita membuat book one dengan tipe data books, dan itu struktur data ya. Jadi setiap code teman-teman bisa lihat ininya, dokumentasinya atau komennya di sebelah kanannya ya. Nah, selanjutnya kita coba untuk mengkopikan C programming. C programming kita copy ke dalam book one title. Selanjutnya book ID dari book one ini kita isi dengan 1, 2, 3, 4. Lalu book one price-nya kita isi dengan 20.000. Nah, kita tampilkan isi dari book one. Cara menampilkan adalah sesuai dengan line 20 sampai dengan line 22. Gitu ya. Ingat, %s untuk string dan %d untuk integer. Nah, tinggal book one dot price. Nah, kita menggunakan titik di sini, teman-teman ya. Nah, untuk menampilkannya. Nah, selanjutnya kita lihat di line 25 ini, teman-teman. Di line 25 kita mendefinisikan sebuah pointer namanya book to. Ya, sebuah pointer namanya book to. Untuk menunjuk suatu tipe data berjenis struktur data yang namanya books yang sudah kita definisikan di line 4 sampai dengan line 8 ya. Nah, apa yang ditunjuk saat ini di line 25 yang ditunjuk saat ini adalah null. Jadi kosong, tidak ada yang ditunjuk. Nah, di line 26 teman-teman bisa lihat book one yang sudah berisi data tadi yang kita isi dari line 15 sampai line 17, kita ambil alamatnya, lalu kita simpan di book 2, di mana book 2 adalah sebuah pointer.
Nah, maka apa isi buktu? Nah, di line 28 dan line 30, teman-teman bisa melihat bagaimana code-nya. Sama, ada persen %N, persen %D. Hanya saja yang membedakan adalah ada tanda seperti ini. Nah, bagaimana cara membuat tanda seperti ini? Ini adalah tanda minus dan tanda lebih besar dari, ya. Tanda minus dan lebih besar dari. Gitu. Jadi, membentuk tanda panah seperti ini. Nah, kenapa harus ditulis seperti ini? Karena tipe datanya adalah pointer. Sehingga kalian harus menulis dengan cara seperti ini. Gitu. Oke, kita coba jalankan ya. Nah, isi dari book one title, book one price, book one book ID itu sama dengan isinya book two. Ya. Teman-teman bisa lihat isinya sama persis. Karena memang kita akan mengambil isi book two title, di mana book two title ini isinya adalah apa yang kalian masukkan ke dalam book one title. Book one title itu isinya C programming, sehingga yang ditampilkan ini. Ya. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat, jadi seperti ini. Jadi kita punya book one, kita isi dengan title C programming, price-nya 20.000, book ID-nya 1234, tipe datanya char, integer, dan integer. Lalu book two itu adalah sebuah pointer. Dan kita assign semua alamat dari book one ke book two. Ya, jadi seperti ini. Lalu ketika kita printf book two title, book two, lalu ada tanda panah title ini, book two, tanda panah title, maka isi alamat ini yang muncul. Title yang sesuai dengan apa yang kalian isi. Nah, demikian juga untuk mengisi, untuk menampilkan price dan menampilkan book ID. Nah, itu kira-kira yang kita pelajari dalam kesempatan kali ini mengenai struktur data. Mudah-mudahan lebih mudah dimengerti. Bila mana teman-teman punya pertanyaan, silakan diskusikan melalui psikologi, ya, atau bertanya langsung ke saya. Jangan komen di bawah karena akan susah saya trace. Teman-teman silakan berkomentar melalui media psikologi. Di situ sudah saya siapkan media diskusi untuk setiap mahasiswa memberikan pertanyaan, dan saya juga akan dibantu oleh asisten untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Nah, itu untuk pertemuan kali ini. Nanti pertemuan selanjutnya, di video selanjutnya kita akan membahas mengenai linked list. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan agar semua dalam keadaan sehat dan bisa beraktivitas. Sampai ketemu lagi.